Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai pemateri atas presentasi ini, saya Feni Widya Murti dengan NIM 2305520013 dari Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Tikubang, Semarang. Sebelum membahas materi, yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, MM, MSI, AK, CA, CPA selaku dosen mata kuliah audit internal. Nah, materi yang akan saya bahas pada presentasi ini yaitu tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS. Materi ini disusun berdasarkan POJK nomor 28 tahun 2023. Materi yang akan saya sampaikan di sini ada 10 hal. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada dasar hukum, yang ketiga ada tujuan dan ruang lingkup. Lalu yang keempat ada definisi dari BPR dan BPRS. Lalu yang kelima ada status pengawasan. Yang keenam ada tindakan pengawasan. Yang ketujuh ada pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Lalu ada yang kedelapan penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan. Dan yang kesembilan ada pelaksanaan tugas pengawasan. Lalu yang kesepuluh ada ketentuan peralihan dan penutup. Lalu yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Saya akan bacakan yaitu berdasarkan dengan POJK nomor 28 tahun 2023 diterbitkan untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS. Nah, peraturan ini dibuat sebagai respon terhadap semakin kompleksnya industri jasa keuangan sehingga diperlukan sistem pengawasan yang lebih efektif. Nah, tujuan utama dari peraturan adalah menjaga stabilitas sistem perbankan, melindungi dana masyarakat, lalu serta meningkatkan tata kelola dari BPR atau BPRS. Peraturan ini juga merupakan pelaksanaan amanat beberapa undang-undang yang mengatur perbankan, perbankan syariah, serta penanganan krisis sistem keuangan. Nah, dengan adanya POJK ini, OJK itu memiliki pedoman yang jelas dan dalam menetapkan status pengawasan serta tindakan lanjut terhadap BPR atau BPRS yang mengalami permasalahan. Nah, di sini saya akan membahas yang kedua yaitu tentang dasar hukum. Di sini terdapat 4 dasar hukum yang saya tampilkan pada presentasi. Yang pertama ada UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 4 tahun 2023. Lalu yang kedua ada UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lalu yang ketiga ada UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu yang keempat ada UU nomor 9 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Nah, seluruh peraturan tersebut itu menjadi dasar hukum bagi OJK dalam menetapkan status pengawasan serta melakukan tindakan terhadap BPR atau BPRS yang mengalami masalah keuangan maupun operasional. Lalu yang ketiga di sini saya akan membahas tentang tujuan dan ruang lingkup. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang tujuan terlebih dahulu yaitu ada POJK nomor 28 tahun 2023. Itu disusun sebagai pedoman bagi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam penetapan status pengawasan terhadap Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS. Peraturan ini tidak hanya mengatur mengenai penempatan status pengawasan, tetapi juga mengatur tindakan yang harus dilakukan oleh bank. Kewenangan OJK, koordinasi dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS, serta penyelesaian apabila bank mengalami kesulitan keuangan. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup.
Di sini ada melakukan deteksi dini terhadap permasalahan yang dimulai dialami BPR atau BPRS, lalu mencegah kondisi bank semakin memburuk melalui tindakan pengawasan yang tepat, lalu menjaga kesehatan bermodalan likuiditas dan tata kelola bank, lalu memberikan kepastian hukum dalam penetapan status pengawasan, dan melindungi dana masyarakat yang disimpan pada BPR atau BPRS. Nah, di sini yang keempat saya akan membahas definisi dari beberapa hal sesuai dengan ketentuan pada pasal 1. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang definisi BPR, yaitu adalah Bank Perekonomian Rakyat, yang selanjutnya disingkat dengan BPR, adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Begitu pula dengan definisi dari Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau disingkatnya dengan BPRS, adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya juga tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Perbedaan dari keduanya adalah dari sisi konvensional dan syariah. Lalu berikutnya di sini saya akan membahas tentang LPS, yaitu lembaga penjamin simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sesuai dengan undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan. Lalu definisi dari direksi adalah bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum koperasi. Lalu berikutnya di sini saya akan membahas tentang Dewan Komisaris, yaitu Dewan Komisaris bagi BPR dan BPRS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, Komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, Dewan Pengawas bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum koperasi. Masih tentang definisi, di sini saya akan membahas definisi dari KPMM, yaitu kewajiban penyedia modal minimum yang selanjutnya disingkat dengan KPMM adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut resiko yang wajib disediakan oleh BPR atau BPRS. Lalu ada CR atau cash ratio yang selanjutnya disingkat dengan CR adalah perbandingan antara aset liquid terhadap kewajiban lancar. Berikutnya ada PK, yaitu peringkat komposit yang selanjutnya disingkat dengan PK adalah peringkat akhir hasil dari penilaian TKS. Yang terakhir yang tentang definisi dari TKS, yaitu tingkat kesehatan dari BPR atau BPRS syariah yang selanjutnya disingkat dengan TKS adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil resiko, tata kelola, rehabilitas, permodalan BPR dan BPRS. Nah, di sini saya akan membahas yang kelima tentang status pengawasan. Di sini terdapat 3 hal dari status pengawasan itu sendiri. Berdasarkan pada pasal 2, yaitu Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan pada BPR atau BPRS, status pengawasan BPR atau BPRS syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 3 hal di sini. Yang pertama atas BPR atau BPRS dalam pengawasan normal. Yang kedua ada BPR atau BPRS dalam penyihatan. Yang terakhir yang ketiga ada BPR atau BPRS syariah dalam resolusi. Nah, tadi kan ada 3 hal di sini, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu tentang pengawasan normal berdasarkan pada pasal 3. Yang pertama yaitu dalam hal BPR atau BPRS dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan dari usahanya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berwenang meminta BPR atau BPRS menyampaikan rencana tindak
Lalu yang kedua, yaitu ada BPR atau BPRS, wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 14 hari kerja sejak tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Lalu yang ketiga ada Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Selanjutnya di sini kita masih akan membahas tentang pengawasan normal berdasarkan pada pasal 4, yaitu yang pertama ada BPR atau BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu yang kedua, BPR atau BPRS menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak. Lalu yang ketiga adalah dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menempatkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Nah, di sini kita akan melanjutkan tentang status pengawasan yang kedua yaitu penyihatan. Di sini berdasarkan pada pasal 5 yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menempatkan BPRS atau BPR dalam penyihatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B terhadap BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, TKS dengan PK-nya 5 selama 2 periode berturut-turut. Kedua, CR rata-rata 3 bulan terakhir kurang dari 5%. Yang ketiga ada rasio KPMM kurang dari 12%. Nah, di sini kita masih membahas tentang penyihatan yaitu berdasarkan pasal 6. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam penyihatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu yang kedua, dalam hal BPR atau BPRS dalam penyihatan menerima penempatan dana dari lembaga penjamin simpanan atau LPS, jangka waktu BPR atau BPRS dalam penyihatan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhir penempatan dana lembaga penjamin simpanan. Lalu yang ketiga ada apabila berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jatuh pada hari libur, jangka waktu status pengawasan dalam penyihatan berakhir pada hari kerja berikutnya. Masih tentang penyihatan, yaitu di sini berdasarkan pada pasal 7. Yang pertama, BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat tidak ditetapkan sebagai BPR atau BPRS dalam penyihatan dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut. A. Telah memperoleh hasil penelaah atas dokumen persiapan pelaksanaan, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang menyatakan bahwa BPR atau BPRS memenuhi persyaratan dalam penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dapat dilanjutkan. Bagi BPR atau BPRS yang sedang dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, terdapat setoran modal dari pemegang saham atau calon pemegang saham. Yang ke B. Berikutnya yang ke C, terdapat rencana tindak penyihatan dalam rangka memenuhi kriteria status pengawasan normal. Dalam rangka memenuhi kriteria status pengawasan normal. Di sini kita masih di penyihatan, masih dengan pasal 7 juga. Dari kelanjutan tadi kan yang pertama, di sini kita akan yang kedua yaitu
Setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B telah ditempatkan dalam bentuk deposito di bank umum sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai bank pengkreditan rakyat atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. Lalu yang ketiga, ada BPR atau BPRS bagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diketahui. Tidak menindaklanjuti proses penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan, dan penambahan modal di setor. Lalu tidak merealisasi rencana tindak, mengalami pemburukan kondisi keuangan, dan atau belum memenuhi kriteria normal, ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai BPR atau BPRS syariah dalam penyihatan. Nah, kalau tadi pasal 7, sekarang kita sudah berganti kepada pasal 8, tadi tentang pembahasan masih di penyihatan. Nah, yang pertama di sini ada BPR atau BPRS syariah dalam penyihatan wajib menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS paling lama 10 hari kerja sejak BPR atau BPRS syariah ditetapkan dalam penyihatan, dan laporan realisasi rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk posisi setiap akhir bulan paling lama 10 hari kerja bulan berikutnya. Lalu yang kedua ada BPR atau BPRS dalam penyihatan harus menjaga kondisi keuangan BPR atau BPRS syariah sehingga tidak terjadi penurunan aset dan peningkatan kewajiban BPR atau BPRS secara material. Mendukung pelaksanaan tindakan lembaga penjamin simpanan berupa yang pertama, uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi BPR atau BPRS secara keseluruhan. Yang kedua, penjajakan kepada bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban BPR atau BPRS. Lalu yang ketiga ada penjajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih BPR atau BPRS. Yang ketiga, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 BPR atau BPRS dalam penyihatan wajib melakukan tindakan lain dan melaporkan hal tertentu atas perintah Otoritas Jasa Keuangan. Masih tentang penyihatan, di sini kita ada di pasal 9. Nah, yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf A paling lama 10 hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. Yang kedua, dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, BPR dan BPRS wajib merealisasi rencana tindak sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu yang ketiga, dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS ditolak Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPRS wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lama 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini kita masih membahas tentang penyihatan, yaitu berdasarkan pada pasal 10. Yang pertama, BPR atau BPRS dapat dikeluarkan dari status BPR-nya atau BPRS dalam penyihatan setelah memenuhi kriteria TKS minimal PK-nya 4, CR-nya rata-ratanya 3 bulan terakhir paling sedikit 5%, dan rasio KPMM paling sedikit 12%. Lalu yang kedua, di sini ada penempatan BPR atau BPRS keluar dari status BPR atau BPRS dalam penyihatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memperhatikan ketahanan kondisi keuangan dari BPR atau BPRS.
Nah, akhirnya kita kepada resolusi, status pengawasan sebagai resolusi. Di sini berdasarkan pada pasal 11. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam resolusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C terhadap BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria A. Sebelum jangka waktu BPR atau BPRS dalam penyihatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berakhir. Kondisi permodalan atau likuiditas BPR atau BPRS yang mengalami pemburukan meliputi. Yang pertama, rasio KPMM menjadi kurang dari sama dengan 2% dan CR rata-rata selama 3 bulan terakhir menjadi kurang dari sama dengan 1%. Berdasarkan penilaian OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, sewaktu-waktu BPR atau BPRS mengalami penurunan rasio KPMM, tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling sedikit 12% dan CR rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. B. Sampai dengan jangka waktu BPR atau BPRS dalam penyihatan berakhir, BPR atau BPRS belum dapat memenuhi rasio KPMM paling sedikit 12% dan CR-nya rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit adalah 5%. C. BPR atau BPRS tidak dapat mengembalikan penempatan dana lembaga penjamin simpanan. Di sini kita masih membahas tentang resolusi berdasarkan pasal 12 yaitu OJK menetapkan tata cara penilaian kemampuan dan kepatuhan yang berbeda bagi pihak yang dituju oleh lembaga penjamin simpanan dalam rangka penanganan BPR atau BPRS dalam resolusi. Lalu berikutnya ada pasal 13 dalam hal lembaga penjamin simpanan memutuskan untuk melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPRS dalam resolusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. BPR atau BPRS yang bersangkutan tetap dalam status BPR atau BPRS-nya dalam resolusi sampai dengan diselesaikannya proses penyelamatan oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Di sini ada pasal 14 yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menempatkan BPR atau BPRS keluar dari status resolusi setelah lembaga penjamin simpanan atau LPS menyelesaikan proses bagaimana dimaksud pasal 13. Berikutnya masih pembahasan tentang resolusi berdasarkan pasal 15 yaitu yang pertama BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 8 ayat 1, pasal 3 ayat 3, pasal 9 ayat 2, dan pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Yang kedua, dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 8 ayat 1, pasal 3, pasal 9 ayat 2, dan pasal 3. BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagai kegiatan usaha. Yang ketiga, dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat.
pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 8 ayat 1, ayat 3, pasal 9 ayat 2, dan pasal 3. Pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Nah, akhirnya kita beralih ke pembahasan yang keenam tentang tindakan pengawasan. Di sini berdasarkan pasal 16, BPR atau BPRS dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 atau BPR dan BPRS dalam penyihatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi yang pertama di sini ada membatasi kewenangan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham, lalu ada meminta dan memerintahkan pemegang saham untuk menambah modal, lalu meminta pemegang saham untuk mengganti anggota Dewan Komisaris dan Direksi, lalu ada meminta dan memerintahkan BPR atau BPRS menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPRS dengan modalnya. Pinjaman kepada BPR atau BPRS dengan modalnya. Berikutnya di sini kita masih membahas tentang tindakan pengawasan berdasarkan pasal 16 lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu meminta BPR atau BPRS melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPRS lain, meminta pemegang saham untuk menjual kepemilikan BPR atau BPRS kepada pembeli, meminta dan memerintahkan BPR atau BPRS untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan dari BPR atau BPRS kepada pihak lain, meminta dan memerintahkan BPR atau BPRS menjual sebagian atau seluruh aset dan kewajiban dari BPR atau BPRS kepada pihak lain, memerintahkan pemegang saham untuk memberikan pinjaman kepada BPR atau BPRS, memerintahkan pemegang saham untuk mendukung pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga penjamin simpanan untuk mengatasi permasalahan dari BPR atau BPRS, menunjuk pengelola statur dan memerintahkan BPR atau BPRS untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan statur yang ditetapkan di BPR atau BPRS, memerintahkan BPR atau BPRS untuk tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, memberikan perintah tertulis kepada BPR atau BPRS dan pihak tertentu, memerintahkan BPR atau BPRS untuk melakukan langkah lain yang dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, di sini kita masih membahas tentang tindakan pengawasan. Tadi kan berdasarkan pada pasal 16, di sini kita akan membahas berdasarkan pasal 17, yaitu BPR atau BPRS yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tetap melanggar ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagai kegiatan usaha. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pihak utama yaitu BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. BPR atau BPRS yang tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf N dikenai sanksi pidana sesuai dengan undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan. Akhirnya kita kepada pembahasan yang ketujuh, yaitu tentang pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Berdasarkan pasal 18, yang pertama yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan A. BPR atau BPRS dalam penyihatan atau dalam resolusi. B. BPR atau BPRS keluar dari status pengawasan dalam penyihatan atau dalam resolusi kepada BPR atau BPRS yang bersangkutan, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, dan Bank Indonesia atau BI. Yang kedua ada pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPRS dalam penyihatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A kepada BPR atau BPRS yang bersangkutan disertai dengan alasan penetapan dan tindak pengawasan yang diwajibkan dilakukan kepada atau BPRS. Yang ketiga, pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPRS dalam penyihatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A kepada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan Bank Indonesia atau BI disertai informasi terkini tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada BPR atau BPRS. Yang keempat, yaitu pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPRS dalam resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A kepada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS disertai dengan permintaan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR atau BPRS. Pemberitahuan tertulis dan pengumuman berdasarkan pasal 19 dalam hal lembaga pinjaman simpanan atau LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyabut izin usaha BPR atau BPRS yang bersangkutan berdasarkan permintaan tertulis dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Berikutnya berdasarkan pasal 20 yaitu yang pertama,
Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 di atas kepada BPR atau BPRS yang bersangkutan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia atau BI. Yang kedua, penyelesaian terhadap BPR atau BPRS yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Masih di pembahasan pemberitahuan tertulis dan pengumuman berdasarkan pasal 21, yaitu yang pertama, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memerintahkan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf M berupa penetapan larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS mengenai penetapan dan pencabutan larangan yang dimaksud. Yang kedua, larangan penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, BPR atau BPRS wajib mengumumkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat paling lama 5 hari kerja setelah tanggal penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang keempat, BPR atau BPRS wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Berikutnya, berdasarkan pasal 22, yaitu Otoritas Jasa Keuangan itu harus mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 kepada masyarakat. Berikutnya masih pembahasan pemberitahuan tertulis dan pengumuman di sini berdasarkan pasal 23, yaitu yang pertama, BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 dan ayat 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Yang kedua, dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 dan BPR dan ayat 4, BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagai kegiatan usaha. Lalu yang ketiga, dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 dan ayat 4, pihak utama BPR atau BPRS syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Akhirnya kita lanjut ke pembahasan yang ke-8 tentang penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan berdasarkan pasal 24. Yang pertama, BPR atau BPRS dalam penyihatan yang mengalami kesulitan likuiditas yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan
penempatan dana lembaga pinjaman simpanan kepada otoritas jasa keuangan. Yang kedua, mekanisme penempatan dana lembaga penjamin simpanan atau LPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan dana lembaga penjamin simpanan. Berikutnya di sini kita akan pembahasan tentang penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan berdasarkan pasal 25. Yang pertama, BPR atau BPRS dalam penyihatan atau BPR atau BPRS dalam resolusi yang merupakan emiten atau perusahaan publik yang telah menerima penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan dan diperintahkan oleh lembaga penjamin simpanan dan otoritas jasa keuangan untuk melakukan penambahan modal di setor, melakukan transaksi tertentu yang memenuhi kriteria A. Materialitas transaksi tertentu, B. Transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai hak memesan efek terlebih dahulu, transaksi material, transaksi afiliasi, dan mengandung benturan kepentingan. Nah, kita akan membahas yang ke-9, tidak terasa tinggal satu pembahasan lagi dan kesimpulan. Di sini yang ke-9 tentang pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan pasal 26 dan pasal 27. Saya akan membacakan pasal 26. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, otoritas jasa keuangan berwenang meminta BPR atau BPRS untuk mengambil dan menyerahkan data atau dokumen dari setiap tempat yang terkait BPR atau BPRS. Meminta BPR atau BPRS untuk mengambil dan menyerahkan data atau dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian OJK atau otoritas jasa keuangan memiliki pengaruh terhadap BPR atau BPRS. Memerintahkan BPR atau BPRS untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu. Berikutnya, berdasarkan pasal 27, yaitu pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf A dan huruf B dilakukan dalam pengawasan secara langsung dan kewenangan yang dilakukan dalam pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan atau OJK mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank. Berikutnya ada kewenangan yang dilakukan dalam pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai permintaan tertulis Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kepada BPR atau BPRS. BPR atau BPRS wajib mematuhi permintaan tertulis Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan yang dimaksud pada ayat 3. Masih di pembahasan pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan pasal 28. Perintah pemblokiran rekening tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf C dilakukan berdasarkan kewenangan otoritas jasa keuangan atau permintaan dari pihak lain kepada otoritas jasa keuangan atau OJK. Perintah pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap rekening yang diduga digunakan untuk menerima atau menampung dana hasil yang diindikasikan sebagai perbuatan pelanggaran ketentuan di sektor jasa keuangan.
Berikutnya, pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan adanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan pembukaan pemblokiran. BPR atau BPRS wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf C. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah pemblokiran rekening tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf C dalam ketentuan perintah tertulis. Berikutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai pemblokiran rekening diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Masih di pembahasan tentang pelaksanaan tugas pengawasan, pasal 29 dan pasal 30, saya akan membacakan tentang pasal 29 terlebih dahulu. Pemblokiran rekening tertentu terhadap rekening atas nama seseorang atau pihak lain yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, hakim, atau aparat penegak hukum lain berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 30. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 2 kali masing-masing dengan tenggang waktu 7 hari oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dan pasal 28 ayat 4, pihak utama yaitu BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Nah, tidak terasa kita ke pembahasan yang ke-10 tentang ketentuan peralihan dan penutup. Saya akan bacakan yang pertama dulu yaitu tentang peralihan berdasarkan pasal 31. Pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penetapan status pengawasan BPR atau BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan tetap berlaku. Berikutnya yaitu penutup berdasarkan pasal 32. Regulasi yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. A. POJK nomor 19 garing miring POJK 03 garis miring 2017 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan. Yang kedua, BPR dan BPRS POJK nomor 32 garis miring POJK 03 garis miring 2019 tentang perubahan atas POJK nomor 19 POJK garis miring POJK
2017. Yang ketiga, ketentuan pelaksanaan keseluruhan aturan turunan dari kedua POJK di atas juga resmi dicabut. Penutup berdasarkan pasal 33, peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2023. Agar mengetahuinya, memerintahkan setiap orang pengundangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, yaitu POJK nomor 28 tahun 2023 itu mengatur tentang mekanisme pengawasan BPR dan BPRS secara bertahap melalui status pengawasan normal, penyihatan, dan resolusi. Nah, OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan status pengawasan ini, memberikan tindakan pengawasan, serta menjatuhkan sanksi apabila bank tidak memenuhi ketentuan. Dalam proses penyihatan dan resolusi, OJK bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk menjaga stabilitas perbankan, melindungi dana masyarakat, serta memastikan penyelesaian bank bermasalah dilakukan secara efektif. Dengan berlakunya POJK ini, ketentuan sebelumnya dicabut, sehingga sistem pengawasan BPR dan BPRS menjadi lebih kuat, terintegritas, dan selaras dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK. Nah, itu adalah kesimpulannya. Di sini saya mempunyai kalimat bijak pada presentasi yang saya tampilkan. Oke, maka dengarkan dan dilihat. Di sini tertulis tidak ada akhir untuk pendidikan. Bukan berarti Anda membaca buku, lulus ujian, lalu menyelesaikan pendidikan. Nah, seluruh kehidupan dari Anda lahir hingga saat Anda mati nanti adalah proses pelajaran. Nah, kalimat bijak ini menurut Jidun Krisnamurti. Nah, saya ambil dari situ. Semoga bisa menjadi pelajaran dari kalimat bijak ini, karena kita menuntut ilmu itu tidak mengenal usia. Seperti itulah kira-kira kesimpulan dari kalimat bijak yang saya sampaikan. Nah, di sini saya akan menambahkan tentang kesan pesan yang saya rasakan dari kuliah di Unisbank itu bagaimana sih? Nah, menurut saya dari fasilitasnya, lalu dosennya, lalu penyampaian materinya itu cukup baik. Fasilitasnya kita mendapatkan tempat untuk belajar yang baik, terdapat AC dan bersih, lalu mudah diaksesnya juga karena terdapat lift di Universitas Tikubang. Lalu kalau dosennya itu dalam penyampaian materinya mudah. Kalau kita kesulitan dalam memahami materi tersebut, itu kita dapat bertanya langsung bagaimana dan bisa dijelaskan secara jelas. Nah, dari kuliah di Unisbank ini teman-temannya banyak, lalu ada kantin yang menurut saya emang murah sih untuk di kalangan mahasiswa, dan ilmu yang saya dapat dari kuliah di Unisbank selama 6 semester ini bermanfaat, dan itu di jurusan saya yang akuntansi ini, karena memang prospeknya itu berhubungan dengan keuangan, laporan keuangan, lalu kondisi ekonomi, jadi kan lebih membahas tentang seperti itu, tentang
audit perusahaan, lalu tentang harga saham, seperti itu. Jadi, saya itu mengetahui dari kuliah di sini kalau kita tuh dapat mengakses di aplikasi atau web seperti ini untuk, oh, kita tuh tahu kalau informasi itu bisa kita dapatkan dari sini gitu loh. Dan bagaimana cara mengaksesnya, kita juga sebagai mahasiswa Unisbank difasilitasi dengan email kampus edu ya, itu bisa kita akses untuk login di manapun dan dipastikan juga Google Drive-nya itu sangat banyak. Jadi saya sering menyimpan tugas-tugas saya itu di situ. Lalu teman-teman yang baik dan saling tolong-menolong dan membantu, terima kasih buat teman-teman semuanya. Dan di sini sebelum penutup, saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Bapak Arif, selaku dosen pengampu pada mata kuliah audit internal di presentasi yang saya sampaikan ini, dan kepada teman-teman yang menonton, mendukung, dan membaca presentasi saya dan memberikan like dan komen, apalagi subscribe, terima kasih. Nah, terima kasih karena sudah mendengarkan dan memperhatikan video saya dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya, bagi teman-teman yang menonton, dan teman-teman lain dari luar kampus saya yang melihat. Terima kasih dan sudah membantu saya. Saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena akhirnya tugas saya ini selesai. Saya, Feni Widya Murti, dengan NIM 2305520013 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Tikubang Semarang, mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya sebagai pemateri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.